Kegiatan positif ya, yang dimulai oleh Bangli. Iya. Oke, hari ini saya sudah berada di Kalapas Narkotika Bangli. Hari ini kebetulan hari yang mungkin ya sangat bagus lah. Direktur Kalapas yang di Bali datang ke sini untuk kita melakukan penanaman perdana pohon paneli dengan bibit planifolia sulur 2 meter dan 1 meter. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh kalapas-kalapas lain apabila di areal kalapas ada tersisa ruang untuk bagaimana kita mengkoleksi tanaman paneli. Para sahabat pencinta hobi tanaman paneli, mudah-mudahan apa yang saya lakukan dalam kebersamaan segala instansi yang mau untuk bagaimana memanfaatkan lahan-lahan sempit menjadi lahan produktif ini sangat luar biasa sekali. Pertama mungkin di Indonesia salah satu kalapas mengembangkan untuk bagaimana memberitahukan kepada para napi di sini nanti kalau beliau sudah masa artinya pemasyarakatannya ini sudah selesai menjalani hukuman, beliau ada aktivitas dan sedikit tidaknya memiliki ilmu tentang bagaimana berbudidaya paneli. Hari ini saya bersama Bapak Nyoman, Pak Nyoman Suitre, dan ada Pak Budi dan yang lain-lainnya. Beliau sangat betul lah ini lagi kok. Swastiastu niki Pak Budi, beliau antusias sekali juga bagaimana memberikan pendampingan terhadap warga masyarakat yang ada di Lapas Narkotika Bangli ini untuk bagaimana nanti apabila sudah keluar dari kalapas ini artinya masyarakat yang dibina di sini mampu ke depan mendapatkan semacam inspirasi bahkan ilmu untuk berpulang dari sini untuk menjadi petani atau yang lain-lainnya. Di sini sangat bagus sekali Kalapas Narkotika Bangli ini. Ada dikasih untuk bagaimana belajar peternak, membuat anyaman dan lain sebagainya. Tidak terkecuali menanam paneli. Ya, ratain. Ratang tuh kan Pak ini. Tadi keratang. Oh, ratang ya. Kok saja kosong karena
Oke, selamat pagi para pemirsa dimanapun Anda berada. Pada hari ini saya berada di Kalapas Narkotika Bangli. Nah ini sangat menarik sekali karena salah satu kalapas yang ada di Bali. Kalapas Narkotika kelas berapa Pak? Kelas 2 Bangli. Nah, kelas 2A Bangli ini betul-betul mudah-mudahan juga ke depan menjadi inspirasi di tempat-tempat lain, di kalapas yang lain. Hari ini saya akan melakukan pendampingan untuk bagaimana melakukan penanaman pohon paneli yang sesuai dengan shop dari saya sendiri, sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan nanti tanaman di sini tumbuh subur dan mampu memberi semacam ilmu tambahan lah bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang masih menjalani pembinaan di Balai Pemasyarakatan di sini di Kalapas Narkotika Bangli. Nah untuk itu saya lanjut kasih bagaimana caranya. Ini pertama-tama tentu kita siapkan bibit. Nah ini contohnya. Pak Nah ini contohnya. Kita sebelum menanam, kalau pohon panel ini medaging akar Pak. Ya, akarnya itu sebelum kita melakukan penanaman bibit paneli bersihin dulu. Kenapa harus dibersihin? Karena ini merupakan akar udara, akar yang tidak mencari nutrisi lagi ketika sudah kita potong jadikan bibit di pohon induk ini. Nah, ketika ini masih berarti nanti ada masih hijau dan sebagainya, itu kan masih membutuhkan nutrisi sebelum niki kering. Berarti nutrisi itu akan dimakan oleh hal-hal yang tidak produktif niki, maka harus dibersihkan. Nah, tanam paneli yang bagus kalau punya modal yaitu ya seluruh 2 meter lah, minimal 1 meter. Nah, kita dalam mau melakukan penanaman pohon paneli jelas di batang paling bawah untuk penanamannya ini kita juga harus bersihkan termasuk daunnya. Nah, sebelum kita melakukan penanaman paneli ini jelas dari kemarin di sini sudah melakukan penebaran media penanaman tajar kan gitu ya. Nah, untuk penanaman pohon paneli kita pertama harus ikatkan dumun riki nggih. Iki diikat dulu di tajar. Mana talinya nggih? Diganti. Ikat dulu. Ikat dulu gitu. Ikat dulu. Ikat dulu. Talinya agak pendek ya, tapi bisa. Mana lagi talinya? Yang putih Pak. Yang hitam pakai yang hitam. Nah, yang panjang. Yang hitam pakai. Nah, panjang kan. Panjang. Ya udah bisa sih. Nah setelah ini terikat nih, nah setelah ikat untuk nanam paneli kalau petani zaman dulu itu nanamnya pasti ini ditancapkan ya, yang tak buang dulu. Ini pasti dulu ditancapkan ini. Nah ternyata inilah potensi untuk mengundang penyakit. Maka pada di zaman sekarang mungkin beberapa petani dari dulu sudah ada yang melakukan penanaman yang benar. Nah nanam paneli itu tidak usah dalam-dalam. Kita hanya mungkin bongkar sedikit media begitu saja kita bongkar media begitu aja. Karena posisinya ini tidak boleh harus tertancap, dia harus kelihatan seperti ini agar dia kering, dia kering biar tidak membusuk jadinya. Karena ini kan harus kena sinar matahari juga dan lain sebagainya. Nah ini kita timbun jangan dalam-dalam sekali kita timbunnya segitu aja. Nah biasanya kalau medianya kan ini medianya gembur nih. Ini nanti bisa kalau ada bata dan sebagainya agak ditekan ya sama bata biar sebegitu aja. Ya. Ya agak gampang sekali nih, tidak ada ya paling gampang sebenarnya daripada nanam-nanam yang lain itu. Nah, ini. Nah, contohnya begini. Nah, ditindih nanti ditindih atau apa. Ya kalau begini aja juga boleh enggak apa. Nah, ini contohnya. Ya, biasanya bagus kalau ada misalnya bata tapi jangan terlalu keras nanti dia ada patah. Nah, paling gituin kan. Nah nanti ini kering dah begini. Sederhana kok, gampang. Nah mudah-mudahan juga nanti bapak-bapak cari bibit juga yang ya unggul lah. Ini kan Pak Lili unggul. Ini tahun 90-an masih tertinggal di Singaraja kebetulan. Di Sukosade, kalau tiang tempatnya di Desa Amengan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini bisa bermanfaat bagi bapak-bapak. Tatkala nanti sudah selesai di sini dibina nggih. Nah itu aja gampang, udah ada bisa coba makin bapak-bapak makin praktekkan satu. Ya,
Ya nanti penyiraman nanti. Ini masih gini cari yang gini ada cutter nggih di ya, selain dulu. Ini dapurnya sini. Ada cari yang gini yang sudah ada ini udah habis ini. Daunnya. Itu udah bisa. Nah, coba dipraktekkan sekarang. Agak ada di belakang ya, belum. Ini nawang untuk ini. Nah, ya diikat aja di sini nanti bapaknya biar nanam di sini ya. Iketin bantu diikat aja. Nah, buat ini. Ya segitu bisa dah. Ya agak ini. Nanti bapaknya yang nanam. Aduh bisa. Jangan sampai kencang sekali nih, pang termecekuk ya. Nanti nulisnya begini. Ya, jangan sampai mecekuk. Tuh nih. Nah, sekarang saatnya action ya. Besok-besok Pak nggih. Media di dalam niki jangan diinjak gitu kayak gitu nggih. Nanamnya dari luar. Karena apabila nanti kena sudah keluar akar. Ya dari luar aja bisa. Ya saya kan. Nanti banggang pun ditanam mulu Pak Nyanan bapak ini nanam. Potong-potong lu daunnya Pak nih. Ya gini. Ini tanaman dari depan. Maksimal 3 ruas dikenten nggih, ditimbun nggih. 3 ruas ya, 3 ruasnya. Nah udah bagus dah biarin enggak itu. Nanti kalau bisa Pak kayak nempel gini nggih. Pak kayak nempel gini ya. Nggih, kayak niku nempel. Ini harus ditindih. Ya, enggak ditindih pun boleh. Kalau sudah seperti itu jangan ditindih. Daun-daunnya ini jangan ditaruh di sana. Di tempat jauh nanti itu membuat busuk dia. Ya, itu dijauhkan kalau ada sisa-sisa daun breaking. Besok kalau ada yang kuning misalnya daunnya itu dibuang aja jauh-jauh, jangan di sini. Nanti mengundang virus dia. Ini beselantang nih kuang menek ini Pak. Ukur telur ruas ini Pak. Nah, ukur 3 ruas nih ke 1, 2, 3 tancap nih. Menek pangnya iya liwat iya menek kalau panjang. Nah tak gitu ya gitu ampun. Nah niki kan dah bener niki. Nah niki Pak. Niki kan ada nih sare buku nih. Usahang buku ini pang metanem ya Pak. Jadi karena kan di sini keluar akar nih. Ya niki nggih. Niki maru tomlosang ya gitu. Nggih. Nah, itu modelnya. Jangan dipaksa-paksa ya. Kan gembur sekali ada kan. Nah niki tak gituin ya dia. Ya kan nanti ya sing tergenang ya kan. Nah kan. Ampun Pak nggih. Nah, daun-daunnya niki dibawa keluar ya Pak nggih. Yang ada daun-daun kayak niki dibuang dia keluar. Biar ten berak ya gitu. Dan kami untuk mendampingi saudara-saudara kami yang ditanam ya? Ya, ini ditanamnya ya sedikit aja kalau nanam vanili Pak. Ya paling segitu aja nanti dinanamnya karena Pak ya biar enggak terlalu dalam karena kalau vanili ini kan riskan nanti busuk batang ya Pak penyakitnya. Ini paling timbulnya begitu aja. Kalau nanam vanili enggak kayak yang lain ya segitu. Bisa dah dia. Ya pakai kokopit namanya, saya punya produk namanya Pancamedia. Itu 5 bahan organik yang saya campur untuk media tanam vanili saat ini Pak. Nyarinya di mana kalau apa untuk kokopit ini? Ya kebetulan di komunitas kami sudah ada yang memiliki anggota. Dipasarin maksudnya Dipasarin ya ke anggota dan kepada petani-petani yang mau menanam vanili Pak. Kita mau membagikan vanili dari Bali ini dari hulu sampai hilirnya Pak. Ini bukan tanam Mas. Nah, tapi saya salut sekali sama bapak-bapak yang di sini, pembina di sini mampu melaksanakan hal seperti ini untuk memanfaatkan lahannya ini Pak. Ini kan memberikan ilmu baru bagi para gini LP di sini kan.
nanti pulang dari sini kan ada hal baru lah dibawa dari sini bermanfaat karena tanaman panel ini kan harganya sangat luar biasa Pak. Di zaman corona sekarang 400.000 loh basah Pak. Basah per kilo. Iya per kilonya. Kalau keringnya sekarang masuk di 5 juta. Kalau tidak salah saya seminggu yang lalu kirim ke Polandia Pak. 5 juta yang grade super. Ya. Ini kan masalahnya pasar nih petani pemula itu kan pasar ya. Ya gini Pak. Ya, kebetulan kalau saya di Bali, kita belajar dari pengalaman masa lalu Pak. Mungkin seluruh petani di Indonesia itu dapat kegagalan di masa lalu karena apa? Belum mampu menjaga kualitas. Karena buyer dia akan mencari kualitas kan begitu Pak ya. Nah ketika kualitas itu sudah terjaga, bahwa buah paneli ini adalah merupakan kebutuhan Eropa. Sedangkan di Eropa tidak bisa nanam paneli. Indonesia beruntung loh kita Pak, kan begitu Pak ya. Nah terkait dengan itu saya mengajak teman-teman nanti memanfaatkan lahan-lahan yang masih tersisa seperti di areal-areal instansi terkait dan lain sebagainya. Ya saya bisa kebetulan kalau saya bisa setting lahan di pekarangan-pekarangan rumah Pak. Karena paneli ini ada 2 hama yang sangat luar biasa Pak. Pertama adalah hama kepala hitam yaitu pencurian karena buahnya mahal. Terus yang kedua yaitu dah penyakit yang namanya busuk batang. Ya. Bukan yang putih-putih ini kok bukan. Oh bukan. Memang itu virus fusarium namanya, memang dia itu jamur Pak. Ya kan biasanya putih-putih. Iya putih-putih dia nanti akan busuk dan lain sebagainya. Tapi dengan media yang baik, dengan cara tanam yang lebih baik, mudah-mudahan tanaman kita sehat kan gitu Pak. Karena tanaman kalau menurut saya sama seperti manusia. Walaupun sudah makan 4 sehat 5 sempurna, kalau saya pakai media pancamedia, ya kalau perawatannya pas iklimnya tidak bagus ya kena juga. Karena menurut saya ilmu pertanian tidak ada yang abadi Pak. Berpacu dengan waktu kan Pak ya. Dulu tidak ada nanam paneli kayak gini. Ya kan gitu. Ya. Di sini kan pernah kutu loncat Mas. Ya betul loncatnya gitu. Oh iya. Betul loncatnya ada bintang karang. Ini kata lepas Karangasem. Oh Bapak Ini Karangasem. Oh iya nggih. Ini mantan di sini. Oh Kenten. Iya. Hingga udah jinak. Cocok Mas Karangasem kan lahan. Saya anggota ada banyak di Karangasem Pak. Saya di Pipit, di Abang udah nanam. Ada yang di Sidemen sudah nanam juga. Lungkung ada Pak. Di Kelungkung baru yang di sana apa namanya tuh? Yang dekat dengan Pura baru itu. Nah, mungkin Oh, Puruk Dawo. ngampur. Ya. Kira-kira satu dari tanam awal sampai dia produktif berapa tahun? 3 tahun Pak. 3 tahun. Ya. Kalau mulai bunganya itu Iya, kalau tanam sulur 2 meter ini syukur nanti kita 2 tahun sudah berbunga nih. Tergantung tingginya. Ya, tergantung dari bibit yang kita tanam. Apa dia sulur pendek, apa dia sulur panjang. Karena kan dia bukan usia pendek untuk berproduksi ya. Ya, kan tidak berproduksi sekali mati ya. Ini kan Bun. Ya berkelanjutan. Kalau menurut pengalaman saya Pak, dari hasil beberapa komoditi yang saya tekuni baik kopi, cengkeh dan sebagainya, ini adalah tanaman yang paling gampang kita sebenarnya rawat Pak, karena tidak ada mengolah tanah Pak. Kita tanam sekali kan. Dia harus dengan cuaca yang dingin. Dia membutuhkan sinar matahari kalau panel ini maksimal 50%, 30%. Itu Pak. Ya. Itu aja sebenarnya. Karena di Indonesia dari Sabang sampai Merauke bisa nanam panel Pak. Saya di lantai 2, lantai 3 nanam di Denpasar. Ya. Enggak pakai gini aja, bedengan gini di atas di lantainya kan ada pakai ya pakai media. Hanya nanti kita pemanfaatkan kalau gitu pakai irigasi tetes dan sprinkle modifikasi Pak. Ya sistem aplikasi bisa. Ya untuk nyiramnya. Nyiramnya pakai komputer Mas. Pakai ini dan langsung semua ke sana. Dia berapa? Oh, gitu. Ya. Ya pakai. Sibuk ngelap tabi ya.
logatnya, Je. Mantap guys, ini sulurnya guys. Sulur super aja ini guys. Bagi yang pengen nyari bibit, hubungi Tiang. Ini sulurnya, woi, tak sulurnya. Selamat pagi pemirsa, pada hari ini kami di salah satu anggota PPPSB Kabupaten Buleleng. Ini kita polanisasi, kawinkan bunga paneli sama bapak ini, Pak Nyoman Sika. Nah, Aja iwayan. iya. Ini lodanan lah sih. Ini hasil daripada stressing dan pemangkasan yang tepat. Ini langsung lumayan. Iwayan ada Den. Inilah kegiatan petani ya. Likey. Pemirsa, kalau menurut saya ini adalah buah yang sudah tua. Ini di MDPL 150 meter kita panen hari ini di anggota PPPSB guys. Oke.